Selamat siang pemirsa Metro TV Lampung. Kita berjumpa lagi dalam program Economic Corner bersama saya Dominikus Widodo. Program ini didukung oleh IDEC Lampung, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unila, Kanwil Direktorat Jenderal Bea Cukai Sumatera Bagian Barat, dan Radisson Hotel. Pemirsa Metro TV Lampung, salah satu variabel terpenting pertumbuhan ekonomi adalah kinerja ekspor. Semakin tinggi ekspor, semakin tinggi surplus perdagangan, maka akan semakin tinggi pula pertumbuhan ekonomi suatu daerah. Nah, untuk memahami bagaimana kinerja ekspor Lampung dan Sumatera Bagian Barat, telah hadir bersama saya Kepala Seksi Perizinan dan Fasilitas 2, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea Cukai Sumatera Bagian Barat, yaitu Bapak Dwi Harmawanto. Selamat siang Pak Dwi, apa kabar? Selamat siang Pak Widodo, selamat siang semuanya. Pak Dwi, bagaimana sih selama ini kinerja ekspor Sumatera Bagian Barat, khususnya selama masa pandemi ini? Oh ya, baik. Jadi kantor wilayah Bea Cukai Sumatera Bagian Barat itu kita ketahui ada punya 3 kantor pelayanan. Kantor pelayanan di Lampung, Bandar Lampung panjang itu pelabuhannya. Kemudian yang kedua itu ada di Bengkulu, dan yang ketiga itu di Sumatera Barat, yaitu yang kita kenal dengan nama Kantor Pelayanan Bea Cukai Teluk Bayur. Jadi hampir semuanya kita ini di kegiatan dari Bea Cukai kepabeanan itu didominasi oleh kegiatan ekspor. Nah, selama pandemi ini yang kita sudah jalani selama 1 tahun lebih tuh ya Pak Widodo ya. Jadi ternyata kinerja ekspor kita itu kalau kita bandingkan 2020-2019 nggak terlalu jauh beda, malah justru ada kenaikan sedikit gitu. Jadi sebelum pandemi dan saat pandemi 2020 itu justru ada kenaikan sedikit. Justru ketika pandemi agak ada kenaikan sedikit. Betul, begitu. Nah, kalau kita bandingkan lagi di 2021, kita malah bagus. Jadi kinerja kita di 2021 ini kalau kita lihat data per Maret 2021, antara year to year-nya Maret 2020 dengan ini, kita ada kenaikan 69%. Tinggi sekali. 69%. Betul. Kalau kita bandingkan dari Februari 2021, kita ada 38%, 30% sekian lah. Seperti itu. Itu berarti memang sebenarnya potensi ekspor di Lampung khususnya ini luar biasa sekali. Kira-kira apa yang mendorong kenaikan ekspor itu selama masa pandemi? Nah, kita ketahui bahwa di Sumatera Bagian Barat ya, ini ada di Lampung, Bengkulu, dan di Sumatera Barat ini, komoditi utamanya sumber daya alam, baik itu di pertanian, perkebunan, ataupun hasil laut. Itu yang saya kira tidak terlalu banyak pengaruhnya dengan adanya pandemi, karena ini bukan suatu kegiatan yang manufacturing ya. Jadi kegiatan ekspor kita kan dari sumber daya alam, kita olah, kita ekspor. Itu kuat kita di sini. Jadi, komoditi yang ada di kita kenal, itu kita kenal yang besar itu yang sekarang lagi trendingnya itu CPO dan produk turunannya, kelapa sawit gitu kan. Kita kenal ada olein, stearin, dan produk turunannya yang sekarang kita kenal dengan adanya biodiesel dari situ. Kemudian ada komoditi karet, kopi, teh, lada, batu bara, pulp, itu komoditi-komoditi ada. Jadi dari sekian itu bagus sekali sumber daya alam. Dan juga kalau hasil laut itu ada tuh perusahaan-perusahaan eksporter yang mengelola hasil olahan laut, dari olahan dari ikan, olahan dari kepiting, rajungan, udang itu ada. Jadi sebagian besar didominasi oleh komoditas berupa sumber daya alam ya. Nah, betul di situ. Apalagi sekarang harga CPO dan karet lagi bagus-bagusnya ini Pak ya. Nah, itu kan memang komoditi sumber daya alam itu kan memang kadang terpengaruh dengan harga dunia ya. Dengan kenaikan dari harga CPO itu, Bea Cukai itu pun juga diuntungkan dalam hal ini. Karena salah satu yang kita kenal dengan biaya keluar untuk ekspor, itu adanya produk turunan CPO, kulit, olahan kayu, ada kokoa. Ini menyumbang penerimaan besar untuk penerimaan di Bea Cukai itu sendiri, biaya keluar itu. Kita ada di situ. Kemudian apa sih yang sudah dilakukan oleh
Direktorat Jenderal Bea Cukai, khususnya di Sumatera bagian Barat dan Ya. Lampung ini, untuk mendorong terus kinerja ekspor kita supaya tetap terkerek naik. Ya, betul. Jadi memang untuk memacu kinerja ekspor itu merupakan salah satu program dari pemerintah ya. Kita kenal adanya pemulihan ekonomi nasional, PEN itu ya, kegiatan program PEN ini. Jadi kita di Kanwil kita di Bea Cukai ini, kita salah satu program yang kita kenal itu namanya SIGER, Sinergi Gandeng Eksportir. SIGER, Sinergi Gandeng Eksportir. Nah, di sini kita memang kearifan lokal kita namanya seperti itu. Jadi kegiatan kita tuh salah satunya ya sinergi dengan stockholder yang ada, sinergi dengan eksportir, kemudian kita melakukan kegiatan coaching itu ya, pelatihan, sosialisasi, edukasi dengan eksportir, calon eksportir, kemudian kita lakukan kegiatan salah satunya klinik ekspor yang kita kenal dengan klinik ekspor dan sebagainya seperti itu. Jadi kita tujuannya sebenarnya kita harapkan dengan program-program dari SIGER ini kita bisa ciptakan komoditi ekspor baru. Jadi kalau komoditi ekspor baru itu, jadi tidak hanya komoditi baru yang belum pernah diekspor, tetapi juga komoditi yang namanya hilirisasi. Ya kita kenal misalnya komoditi kelapa, itu bisa ada sabutnya kelapa, tepurung, minyak kelapanya, CPO, dan itu seperti itu, olahan tadi seperti itu tadi. Jadi kita itu komoditinya kan ada yang baru. Kemudian kita ciptakan berusaha untuk adanya eksportir baru. Jadi memang di 2020 ada itu, kalau dari data itu eksportir baru itu yang muncul seperti itu. Jadi ternyata memang kondisinya seperti itu. Jadi bagus sekali itu eksportir baru yang akhirnya kita harapkan adanya peningkatan dari ekspor itu sendiri, peningkatan dari devisa ekspor itu. Begitu Pak. SIGER, Sinergi Gandeng Eksportir. Jadi termasuk di situ menciptakan eksportir baru, pemain-pemain baru di bidang ekspor ya. Menarik sekali penjelasannya Pak, cuman tahan dulu, pemirsa, kita akan kembali setelah jeda berikut ini.